Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kahla Sabira dengan NIM J0 112411092 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tahap-tahap atau mekanisme pembentukan gigi. Nah, jadi terdapat beberapa tahap dari pembentukan gigi. Kita bisa lihat pada gambar di sini. Yang pertama yaitu initiation stage atau tahap inisiasi. Kita bisa lihat pada gambar di sini, terdapat sel-sel epitel yang membentuk sebuah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini dia akan mengalami penebalan, di mana penebalan tersebut akan membuat sebuah struktur yang bernama dental lamina. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu bud stage. Nah, dental lamina yang terbentuk tadi dia akan membentuk sebuah struktur yang menyerupai sebuah kuncup atau bud seperti namanya. Nah, kita juga bisa melihat terdapat banyak sel-sel epitel yang membentuk tonjolan, di mana sel-sel epitel yang membentuk tonjolan ini merupakan sel-sel yang nantinya akan menjadi struktur dasar dari sebuah gigi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada tahap cap stage. Nah, untuk cap stage itu sendiri kita bisa simpulkan dari namanya, dia itu akan membentuk sebuah struktur yang menyerupai topi atau cap. Nah, kita bisa lihat sel-sel epitel yang tadi akan membentuk sebuah struktur yang bernama enamel organ, kemudian di bawah enamel organ ada sel-sel mesenkim yang akan membuat sebuah struktur juga yang bernama dental papilla. Kemudian selanjutnya yang keempat ada tahap bell stage, seperti namanya, dia akan membentuk sebuah struktur yang menyerupai bell, dan kita bisa lihat terdapat enamel organ yang di sini penunjukannya, kemudian dental papilla di sini. Nah, untuk enamel organ itu sendiri, dia akan menghasilkan sebuah sel yang bernama sel-sel ameloblast, kemudian dental papilla akan membuat sebuah sel yang bernama sel odontoblast. Nah, kalau ameloblast itu dia akan membuat sebuah struktur yang bernama email, kalau odontoblast dia akan membuat sebuah struktur yang bernama dentin dan juga pulpa dentin. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima dan keenam, yaitu apposition stage. Nah, apposition stage ini terbagi atas dua. Yang pertama ada dentinogenesis, yang kedua ada amelogenesis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dentinogenesis. Nah, untuk tahap dentinogenesis ini, dia itu merupakan sebuah tahap di mana sel-sel odontoblast tadi dia akan mengeluarkan matrik dentin yang akan mengalami pengerasan, di mana pengerasan itulah yang akan membentuk sebuah struktur yang bernama dentin. Kemudian kalau amelogenesis, dia itu dari sel-sel ameloblast, di mana sel-sel ameloblast ini akan membentuk sebuah struktur di atas dentin, yaitu struktur yang bernama enamel atau email. Nah, di mana email ini yang merupakan struktur yang menjadi lapisan dari sebuah gigi, lapisan luar dari sebuah gigi. Nah, kedua tahap ini, apposition stage, dia itu merupakan tahap-tahap mineralisasi dari gigi. Tahap yang ketujuh yaitu root formation and eruption. Jadi kita bisa lihat pada tahap ini, maksudnya root formation and eruption sama saja seperti namanya, dia adalah pembentukan akar dan juga erupsi gigi. Nah, jadi tentunya setelah terbentuk dentin dan juga terbentuk emel, pastinya akan muncul juga akar dari gigi tersebut, akan terbentuk juga akar dari gigi tersebut. Kemudian setelah terbentuk akar, barulah gigi itu bisa melakukan erupsi. Erupsi itu maksudnya gigi keluar dari gusinya. Kemudian yang terakhir adalah function. Jadi ketika gigi sudah mengalami erupsi atau gigi sudah sempurna keluar dari gusi, itu gigi sudah bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Fungsi mastikasi, fungsi berbicara, fungsi estetika, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia tahap-tahap dari pembentukan gigi. Jadi, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.